Satu hal yang saya sesali dari smartphone ini adalah saya tidak mengenalnya lebih cepat. Seri sebelumnya pun saya tak sempat mereview karena kedatangannya bersamaan dengan smartphone super laku tahun lalu. Saat ini pun nasib yang terjadi ya kurang lebih sama. Tapi terlambat mengenal lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini adalah review dari Huawei Honor 4C. Pada awalnya saya mengharapkan suatu nostalgia karena Huawei adalah brand pertama dengan OS Android yang saya gunakan. Yes, dulu saya menggunakan Huawei Ideos U8150 atau yang dulunya ngetrennya pakai nama AHA Touch. Tapi ternyata logo Huawei seakan ingin dihilangkan karena saat ini berjalan dengan merek Honor. Bacanya Honor ya sob, bukan Honor. Nggak cuman guru aja yang belum jadi PNS ya. HP ternyata juga masih ada yang jadi honorer. Anjir, bercandanya garing. Langsung saja kita mulai dari desainnya ya sob. Desain dari smartphone ini cukup ngasih tahu kalau desainernya berasal dari brand yang berpengalaman. Ada begitu banyak detail yang diberikan mulai dari back case yang terlihat manis dengan aksen sulaman, kemudian bagian kamera yang dilapisi dengan bagian logam beralur, pinggiran yang beraksen chrome hingga layar yang terlihat tanpa bezel. Kalau dalam keadaan mati. Pas nyala sih baru ketahuan deh triknya. Tapi intinya untuk 2 jutaan desainnya cukup menarik. Memiliki ukuran layar 5 inch membuatnya masih nyaman untuk digunakan satu tangan. Walau pas pertama kali memegangnya, bobot dari smartphone ini cukup berasa ya sob. Penempatan tombol berada di lokasi yang nyaman. Bagian belakang yang tidak hanya terlihat cool, tapi juga tidak licin. Untuk sektor desain, bisa saya bilang ini merupakan kelebihan dari smartphone ini. Nah, di sektor spesifikasinya mungkin terlihat agak mix ya sob. Di beberapa sektor mungkin terlihat nggak spesial seperti layar yang masih beresolusi HD, internal yang 8 GB, baterai dengan kapasitas 2550 mAh. Tapi ada juga yang terlihat lumayan kayak kamera yang 13 megapiksel, RAM yang 2 GB, prosesor yang mungkin sobat nggak sering denger yaitu High Silicon Kirin 620. Ini adalah prosesor octa-core buatan Huawei sendiri. Performanya lumayan loh buat smartphone yang dibanderol dengan harga 2 jutaan. Hasil Antutu benchmarknya sekitar 35 ribuan. Jadi performa main gamenya enak sob. Asphalt 8 grafis high lancar. Frame per second ketika lagi main seperti tidak menunjukkan adanya frame drop atau apapun. Namun kalau di game sekelas Implosion kelihatan ada frame drop yang terjadi. Namun performa sehari-harinya enak banget. Untuk sektor ini kayaknya nggak ada masalah. Layarnya yang 5 inch beresolusi HD mungkin terdengar biasa untuk harga segini. Mungkin karena memang udah ada beberapa smartphone yang membawa resolusi lebih tinggi dengan harga yang kurang lebih sama. Ya nggak banyak juga sih, paling cuma 1-2 smartphone. Dan kalau dilihat masih enak sih sob, reproduksi warna cukup manis, namun sayangnya terlihat ada gap di layar. Jadi terkadang refleksi itu masih suka terlihat. Untungnya panelnya IPS, jadi viewing angle masih dapat terselamatkan. Di bagian sensor, sensornya nyaris lengkap. Semua sensor esensial ada. Plus ada sensor magnetik. Sayangnya nggak ada sensor gyro, padahal lagi ini nih sekarang nih sensor gyroscope buat main virtual reality. Untuk bagian memori ada bad news dan good news. Kemudian ada bad lagi dan untungnya ditutup dengan ada good. Bad yang pertama adalah smartphone ini punya internal yang tergolong kecil buat 2 jutaan. Walau di spek teknis tertulis 8 GB, yang bisa diakses hanya sekitar setengahnya aja. Itu pun termakan lagi buat sistem, jadi sekitar 2 GB lebih lah yang bisa digunakan. Goodnya, default memori dapat diubah ke memori eksternal, jadi lumayan bisa selonjoran dikit. Tapi ada bednya lagi, walau bisa dipindah ke memori eksternal, nggak serta-merta semuanya pindah ke sana ya sob. Masih ada yang nyangkut lah di internal memorinya. Tapi goodnya lagi selama pengetesan masih terasa cukup. Masih bisa muat Asphalt 8 yang 1,5 gigaan, Implosion yang 1 gigaan, Lara Croft yang ratusan megabyte dan masih tersisa sekitar 1 gigaan lebih. Lumayan. Awalnya sih berharap USB on the go mampu sedikit mengobati masalah storage ini. Ternyata nggak bisa. Ya, sedih deh. Smartphone ini mendukung dual SIM, sayangnya belum dukung 4G, tapi untuk gonta-ganti kanal data masih enak ya sob, jadi tinggal pilih aja. Dan kedua slot SIM-nya mendukung 3G. Menggunakan baterai dengan kapasitas 2550 mAh mungkin terdengar biasa ya dengan standar sekarang, tapi performanya lumayan banget loh sob. Mampu bertahan hingga 4,5 jam screen on time yang artinya smartphone ini mampu menemani aktivitas saya seharian.
Kayaknya sih software dari Huawei Honor 4C ini turut punya andil atas performance baterai yang bagus tadi. Awalnya masih KitKat sih, tapi tersedia update Lollipop dari website Huawei Malaysia. Kenapa Malaysia? Nggak tahu juga sih, pokoknya ada update Lollipop aja. Oke lanjut, OS dari Huawei Honor 4C ini dikemas dengan menggunakan EMUI 3.1. EMUI adalah singkatan dari Emotion UI. Lagi-lagi ini adalah custom UI pertama saya. Saya dulu tuh pakai nih MUI ini tuh di Huawei S7 tablet. Kalau dulu tuh Masya Allah sob. Tapi sekarang jauh lebih baik, punya tampilan yang mungkin terinspirasi dari si buah kegigit. Desain user interface-nya enak dan gak banyak perubahan selain gak ada app drawer. Tapi yang penting sih, user interface ini responsif. RAM yang 2GB sepertinya punya andil dari responsivitas smartphone ini. Tambahan lagi, jikalau user interface yang super simple ini masih terasa menyulitkan buat sobat, terdapat juga simple mode. Jadi menggunakan smartphone ini semudah menggunakan feature phone. Cocok banget buat para senior. Kalau masih nggak bisa juga, kayaknya ada baiknya sobat belajar naik sepeda dulu deh. Di bagian kamera, somehow kayaknya bagian ini yang membuat saya terkesima. Karena dari awal menggunakannya saya nggak memiliki ekspektasi apa-apa. Ternyata hasilnya lumayan bagus di kondisi cukup cahaya. Resolusi 13 megapikselnya mampu memberikan detail yang cukup baik. HDR juga ngasih hasil tangkapan yang baik. Untuk bagian low lightnya biasa lah ya, nggak spesial. Tapi masih bisa dipakai kok. Dan ada fitur uniknya seperti all focus yang konsepnya bisa gonta-ganti fokus setelah kita jepret. Masih ada lagi fitur keren kayak ultra snapshot. Jadi tinggal klik volume down 2 kali, smartphone ini langsung mengambil gambar walau dalam keadaan layar terkunci. Keren ya? Jadi nggak akan kehilangan momen berharga lagi deh. Kamera depannya yang 5 megapiksel juga lumayan keren buat selfie-selfian. Lucunya, fitur Beautify-nya mampu menampilkan preview secara real time. Dalam hal perekaman video, hasil video yang Full HD ini menghasilkan video yang lumayan keren. Dynamic range-nya lumayan bagus, awan-awan terlihat begitu detail dan FPS juga terlihat baik. Untuk kamera depannya juga bagus, karena kamera depannya yang wide angle bisa juga dipakai vlogging. Untuk bagian kamera ini bisa dibilang merupakan kelebihan dari smartphone ini. Kesimpulannya adalah, andaikan saya mengenalnya lebih cepat. Dengan harga 2,3 juta di 2 bulan lalu, ini mungkin smartphone yang memberikan experience yang lumayan. Di bagian layar mungkin sobat bisa nemuin smartphone yang punya layar yang lebih baik. Tapi kamera bagus, desainnya bisa dibanggain, baterai tahan seharian, gaming juga nyaman. Kalau sekarang apakah masih rekomen? Jawabannya agak tricky sob. Kalau sobat cari smartphone yang kemampuan kamera, baterai, performa yang bagus, plus dari brand yang mature, maka saya merekomendasikan smartphone ini. Tapi kalau cari yang value for money, ada sih sob yang lebih baik. Terlebih belum 4G, jadi kurang kekinian. Namun melihat apa yang ditawarkan Honor 4C, kayaknya bukan pilihan yang buruk. Sekarang sih sudah mulai kuartal baru, harusnya smartphone ini mulai mengalami reduksi harga. Cek link buat harga terbaru dari smartphone ini. Like dan subscribe kalau belum, dan di sini dengan Moldi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Moldi out. Allah 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 Allah